Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna, Sarjana Pendidikan, sekaligus guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MI Ma'arif Purworejo, sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan Part 1 LPTK IAIN Kediri. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei tahun 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar kita mulai, kita berdoa dulu ya. Membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridha matlubuna dunyana wa ukhra
Dibuka bab 12. pelajaran 12. Bab terakhir ya ini ya. Kisah keteladanan Nabi Musa. Kira-kira siapa yang tahu kisah Nabi Musa? Saya. Siapa? Apa mujizat Nabi Musa? Tongkat bisa menjadi Firaun. Sudah kita semua ya? Sekarang sebelum pelajaran dimulai Bu Guru, sebelum dilanjutkan, ayo kita lihat dulu filmnya Nabi Musa. Silakan hadap ke belakang semua. Saya didengarkan, nanti tanya Bu Guru ya. Kisah Nabi Musa alaihissalam, manusia yang berbicara dengan Allah. Mesir dikenal dengan sebutan Fir'aun. Dia adalah raja yang zalim dan suka bertindak semena-mena. Fir'aun menetapkan perbedaan kasta dan membagi masyarakat berdasarkan suku. Dia sangat kuat dan menyebut dirinya sendiri sebagai dewa. Pada suatu malam, Fir'aun bermimpi tentang bara api yang datang dari arah Baitul Maqdis. Api itu membakar seluruh Mesir, kecuali rumah-rumah kaum Bani Israel. Fir'aun bertanya kepada para penyihir istana tentang arti mimpinya. Itu artinya akan lahir dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaanmu. Kaum Bani Israel adalah kaum dengan kasta paling rendah di Mesir. Fir'aun marah besar. Bunuh semua laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Tidak boleh ada satupun yang selamat. Siapa dia? Sejak itu, para prajurit Fir'aun selalu berkeliling ke rumah-rumah kaum Bani Israel dan membunuh semua bayi laki-laki yang mereka temukan. Karena perintah tersebut, keadaan di Mesir berubah menjadi mengerikan. Kecemasan dan ketakutan menghantui keluarga Imron. 3 bulan yang lalu, Yukabat istrinya melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan dan sehat. Ketika keduanya sedang kebingungan, datanglah petunjuk dari Allah. Susuilah dia. Jika kamu khawatir, hanyutkan dia ke sungai Nil. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah satu dari para rasul. Yukabat lantas membalut putranya dengan pakaian hangat dan menempatkannya ke dalam peti kecil. Ketika tentara Fir'aun datang, dia menghanyutkan kerajaan itu ke sungai. Kamu ikuti ke sungai Nil. Arus sungai membawa kerajaan bayi itu ke istana Fir'aun dan akhirnya ditemukan oleh Asia, istri Fir'aun. Dia dan para dayang membawa bayi itu ke istana. Asia merupakan wanita yang soleh. Dia tidak tega jika harus membunuh bayi yang tidak berdosa. Akhirnya, dia mengangkat bayi itu menjadi anaknya dan memberinya nama Musa, yang artinya diangkat dari air. Kelak, dia akan menjadi Nabi Allah. Asia menitipkan Nabi Musa kepada keluarga-keluarga yang sedang menyusui. Jadilah ibu susu bagi anakku. Namun sayangnya, Nabi Musa sama sekali tidak mau menyusu. Hal ini membuat Asia bingung dan khawatir. Kemudian, datanglah kakak Nabi Musa. Hamba tahu seorang wanita yang mungkin saja bisa menyusuinya. Asia pun meminta sang kakak untuk menjemput wanita itu. Wanita yang dimaksud adalah Yukabat, ibunda Nabi Musa sendiri. Ketika Yukabat sampai di istana, Nabi Musa sedang menangis karena lapar. Tapi tangisan itu langsung berhenti ketika Yukabat menggendongnya. Kemudian Nabi Musa menyusu hingga kenyang. Asia bahagia melihat anaknya tertidur pulas. Jadilah ibu susu untuk anakku. Sesuai dengan janji, Allah mengembalikan anak Yukabat. Nabi Musa tumbuh dengan baik.
Dia mendapatkan kasih sayang dari dua orang ibu. Pada suatu hari, Nabi Musa duduk di pangkuan Fir'aun, dan tanpa sengaja, Nabi Musa menarik jenggot Fir'aun. Aduh! Wahai istriku, mungkin anak inilah yang akan menjatuhkan kekuasaanku. Sabarlah, dia masih anak-anak. Ketika dewasa, Nabi mulai sadar bahwa dirinya bukanlah anak kandung Fir'aun. Dia adalah anak angkat yang berasal dari kaum Bani Israel, kaum yang selama ini mendapatkan perlakuan buruk dari Fir'aun. Suatu hari, Nabi Musa berniat menolong seorang pemuda Bani Israel yang sedang disiksa oleh prajurit Fir'aun. Tanpa sengaja, Nabi Musa memukul prajurit itu dan membuatnya tewas. Kabar tentang pembunuhan itu sampai ke telinga Fir'aun. Dia marah karena prajuritnya tewas gara-gara kaum Bani Israel. Tangkap Musa sekarang juga. Nabi Musa terdesak. Jika dia tidak melarikan diri, nyawanya pasti akan terancam. Kemudian, dia memutuskan untuk pergi dari kota Mesir. Dia terus-menerus berjalan hingga akhirnya tiba di kota Madian. Nabi Musa singgah di rumah Nabi Syuaib dan menceritakan semua yang dialaminya. Sejak saat itu, dia tinggal bersama Nabi Syuaib sambil membantu mengembalakan ternak dengan Nabi Musa. Suatu hari, Nabi Musa tiba-tiba rindu pada Mesir. Dia ingin sekali pulang ke kampung halamannya itu. Terlebih lagi, kabar tentang kekejaman Fir'aun kaumnya. Dia pun memohon izin kepada Nabi Syuaib untuk pergi ke Mesir bersama istrinya. Perjalanan menuju ke Mesir sangat jauh dan berat. Hari sudah gelap ketika Nabi Musa tiba di Bukit Sinai. Malam itu begitu dingin. Nabi Musa melihat-lihat ke sekitar, mencari sesuatu yang bisa dijadikan penghangat. Dia kemudian melihat seberkas cahaya. Ternyata itu adalah cahaya api. Nabi Musa pun meminta istrinya menunggu, sementara dirinya akan pergi sebentar untuk mengambil api tersebut. Nabi Musa berjalan ke puncak bukit sendirian. Betapa terkejutnya dia ketika melihat api itu bukanlah api biasa. Api itu melayang-layang di udara, dan sesaat kemudian terdengar sebuah suara. Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Allahu Akbar. Allah mengangkat Nabi Musa menjadi nabi untuk menyadarkan Fir'aun dan mengajaknya beriman kepada Allah. Pada malam itu, Nabi Musa berbincang secara langsung dengan Allah. Dalam peristiwa itu, Allah memberikan dua mukjizat kepada Nabi Musa, yaitu tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan tangan yang bersinar. Setelah menerima wahyu, Nabi Musa kemudian melanjutkan lagi perjalanannya ke Mesir. Tempat yang pertama didatangi adalah rumah orang tua kandungnya. Nabi Musa memiliki seorang kakak laki-laki yang baik dan soleh. Dia adalah Harun. Kelak, Harun juga diangkat menjadi nabi utusan Allah. Nabi Musa memiliki kekurangan dalam berbicara. Lidahnya pernah terbakar ketika masih kecil dan membuat Nabi Musa menjadi cadel. Nabi Musa pun mengajak Nabi Harun untuk membantunya berdakwah. Mereka berdua pun berjuang bersama. Nabi Musa memulai dakwahnya di Mesir. Dalam sekejap saja langsung tersebar kabar tentang Nabi Musa yang membawa ajaran agama baru. Nabi Musa mengajak penduduk Mesir untuk menyembah Allah semata. Tiada Tuhan selain Dia. Tentu saja hal ini membuat Fir'aun marah.
Dia memerintahkan agar Nabi Musa ditangkap dan dibawa ke istana. Engkau mengaku sebagai Bagaimana caranya Nabi Musa dan kaumnya bisa menyeberang? Inilah salah satu mukjizat terbesar Nabi Musa. Allah memerintahkan agar Nabi Musa memukulkan tongkat ke laut. Dan seketika itu juga, air laut terbelah menjadi dua. Allahu Akbar. Nabi Musa dan kaumnya bergegas berlari. Di belakang mereka, pasukan Fir'aun sudah terlihat. Mereka ikut menyeberangi laut yang terbelah itu. Setelah Nabi Musa dan kaumnya sampai di seberang Laut Merah, Allah mengembalikan air laut itu seperti sedia kala. Dan laut pun menelan Fir'aun dan semua pasukannya. tidak. Apa yang terjadi pada laut ini? Teriak Fir'aun dan para pasukannya. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Muharram dan dikenal dengan nama Hari Asyura. Kaum Bani Israel meneruskan perjalanan. Ketika mereka berhenti di Bukit Sinai, Allah menurunkan wahyu lagi. Allah meminta Nabi Musa untuk pergi ke puncak bukit. Kisah Nabi Musa pada zaman itu adalah Raja Fir'aun. Oke, saudaranya Nabi Musa siapa namanya? Nabi Harun. Terus yang membantu Nabi Musa tadi? Nabi Suhaib. Pinter. Sekarang berarti tugas kalian buka buku tulis cerita atau kisah Nabi Musa dalam bahasamu sendiri. Sing sampean hafal tadi ditulis siapa namanya, orang tuanya, di mana. Menulis kisah Nabi Musa. Musa berasal dari Bani apa? Bani Israel. Israfil lah malaikat. Israfil. Ya, untuk tugas ini nanti dikumpulkan ke Bu Guru. Sebelum dikumpulkan, Bani Israel namanya di kota Mesir. Nama rajanya Fir'aun. Ibunya siapa namanya tadi? Apa? Apa? Nanti dilihat sama bukunya. Ada di bukunya ya. Sama dilihat bukunya. Pokoknya tidak